Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Benorif dari Forum News Network. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa kita. Ini sudah eh, hampir separuh jalan, ya. Kalau kalau perjalanan ini tinggal ya nggak terlalu lama lagi kita akan sampai di penghujung Ramadan dan kita sudah memasuki ke hari ke-10 yang kedua, ya, sekarang ini, ya, hari. Jadi putaran udah pertengahan, bahkan hari yang 10 yang kedua itu. Nah, tapi mari kita eh, balik lagi kepada realitas hari-hari ini. Orang kan masih bicara tentang pemilu dan pilpres. Nah, ada satu eh, berita yang saya kira akhir pekan kemarin itu masih terus menggelinding sampai hari ini, yakni pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sekarang juga sebagai Menteri ATR Agraria dan Tata Ruang sekaligus kepala eh, BPN, ya, Badan Pertanahan Nasional, dalam buka puasa bersama kader Demokrat di hari Sabtu kemarin di sebuah hotel di Jakarta. Agus Harimurti itu menyampaikan sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan karena dia menyatakan bahwa mereka itu masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keluar dari koalisi perubahan dan bergabung dengan koalisi 02 yang mengusung Prabowo Gibran. Sebab menurut dia kalau saja mereka itu tidak keluar dari koalisi perubahan, ya sekarang mereka akan hancur lebur. Itu itu klaim ini yang kemudian mengundang kontroversi dan mengundang reaksi, tentu saja terutama dari kalangan partai-partai yang berada di koalisi perubahan, yakni Nasdem, kemudian PKB, bahkan juga PKS. Dan kalau kemudian kita cek faktanya, apa yang disampaikan oleh Agus Harimurti itu tidak sesuai dengan fakta, malah bertolak belakang. Dan fakta yang menunjukkan bahwa kalau menggunakan istilah dari Agus Harimurti, yakni hancur lebur, walaupun menurut saya ini terlampau berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta, tapi oke, kita gunakan kalimat hancur lebur, itu justru yang terjadi malah sebaliknya, yang hancur lebur itu adalah Partai Demokrat. Bahkan itu bila dibandingkan dengan partai-partai lain yang ada di koalisi dari 02 sendiri. Oke, tapi sebelum kita bahas itu, coba kita simak dulu apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono itu. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai, semua sudah ke sana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita benar-benar kemenangan. Oh iya, benar ini. Dia dengan menggunakan istilah itu hancur lebur gitu. Tapi kemudian dia menyatakan juga tadi bahwa belum menghitungan proses hukum di Mahkamah Konstitusi segala macam belum selesai. Ini mereka sudah banyak lari sana lari sini. Nah, ini juga nanti perlu kita bahas, ya. Nah, mari kita cek faktanya seperti apa. Apakah betul partai-partai yang tetap bertahan di koalisi perubahan itu hancur lebur seperti dikatakan oleh Agus Harimurti Yudhoyono? Saya kira gampangnya kita menggunakan data saja, ya, data hasil pemilu 2019 dan hasil pemilu 2024. Sekarang ini memang kalau pemilu 2024 itu hasil resmi dari kursi itu belum belum ada yang belum ada yang resmi, ya, belum ada ditetapkan karena ini masih menunggu proses di Mahkamah Konstitusi adanya sengketa penghitungan suara gitu, ya. Tapi sudah ada prediksi-prediksi yang sebenarnya bisa dilakukan itu dengan menggunakan data suara itu dan kemudian cara menghitung yang digunakan oleh KPU, yakni Scientific itu menunjukkan bahwa faktanya tidak seperti itu, ya. Coba saya mari ajak Anda untuk menelaah data-data ini.
Dari mana kita mulainya dulu? Dari suara dulu ya, dari perolehan suara dan kemudian baru kita konversi pada kursi. Walaupun sebenarnya indikator eh, kalau di pemilu legislatif itu ya jumlah kursi karena bisa saja terjadi jumlah kursinya jumlah suaranya lebih kecil tapi kursinya lebih banyak. Jadi kalau pada pemilu 2019 itu sangat terlihat pada misalnya Golkar dan eh, Gerindra ya. Pada waktu itu kan Golkar itu perolehan suaranya nomor 3 dan Gerindra nomor 2 tapi jumlah kursinya Golkar lebih banyak dibandingkan Gerindra. Karena itu pakai bilangan pembaginya begitu. Sekarang ini juga kita bisa melihat bahwa misalnya Nasdem dan PKB. Suara Nasdem itu lebih kecil dari PKB tapi jumlah perolehan kursinya diprediksi lebih besar. Ini kan karena ini biasanya mudahnya disebut PKB itu mendapatkan suaranya terkonsentrasi di daerah-daerah dapil yang jumlah pembaginya itu mahal gitu ya. Ya memang karena kalau kita tahu bahwa PKB misalnya terkonsentrasi di Jawa Timur, jumlah penduduknya juga lebih banyak, jadi memang bilangan pembaginya juga mahal. Beda dengan wilayah-wilayah di Indonesia Timur atau bahkan di kawasan Sumatera gitu yang bilangan pembaginya lebih murah dibandingkan dengan kursi di Jawa. Nah sekarang kita lihat dari perolehan suaranya dulu, gitu ya. Kita bandingkan antara tahun 2019 dan tahun 2024. Tahun 2024 itu, oh oke jangan 2024 dulu, tahun 2019 dulu perolehan suara Partai Demokrat itu 7,77%, ya. Jadi angkanya segitu kita nggak usah sebut jumlahnya ya, tapi kita sebut saja persentasenya ya begitu. Bagaimana dengan tahun 2024 ini? Perolehan suaranya itu ternyata turun ya suaranya Partai Demokrat 7 menjadi 7,43%. Oke, kalau dengan angka tadi itu dari sisi penurunan tidak terlalu signifikan. Jadi kalau kita sebut hancur lebur juga itu terlalu bombastis ya. Karena tadi hanya berapa 0, sekian persen saja ya penurunannya. Tetapi masalahnya ketika itu dikonversi menjadi kursi, nah ini saya kira mungkin bisa disebut Demokrat itu hancur lebur ya. Kenapa? Ini karena jumlah kursinya dari Demokrat itu untuk pemilu 2024 ini diprediksi akan turun sampai 10 kursi. Ini bukan nggak main-main loh ya 10 kursi itu ya. Karena pada pemilu 2019 Demokrat itu memperoleh 54 kursi dan dia di partai urutan ke-6. Nah, sekarang suaranya jumlah kursinya turun menjadi hanya 44 kursi. Dan ini berarti dia di urutan paling buncit, bahkan dia ada di bawah PAN, ya. Ini dia turunnya luar biasa. Bagaimana dengan PKS kursinya? Dan bagaimana juga dengan PKB dan Nasdem? Nah, ini yang dasar ya. Meskipun PKS itu juga naik suaranya signifikan, tapi dia naik kursinya itu tidak cukup cukup signifikan. Dia naik dari 50 kursi menjadi 53 kursi. Oke lah ya itu karena juga tetap naik begitu. Sementara yang mengalami kenaikan suara sangat tinggi dan kursinya juga cukup tinggi itu adalah PKB. PKB itu jumlah kursinya itu pada pemilu legislatif tahun 2019 itu mereka memperoleh 58 kursi dan pada pemilu 2024 itu dia naik menjadi 68 kursi. Begitu juga dengan Nasdem. Nasdem itu jumlah kursinya pada pemilu legislatif tahun 2019 itu dia 59 kursi. Sekarang ini diprediksi akan naik menjadi 69 kursi. Sama-sama 10 kursi. Dan yang menarik Nasdem ini jumlah kenaikannya itu sebenarnya jumlah suaranya yang terkumpulkan lebih kecil dari PKB. Tetapi kursinya lebih tinggi. Tadi itu karena bilangan pembaginya yang pembagi kursinya itu yang dia mungkin di daerah-daerah yang di luar Jawa begitu ya. Jadi dari sini saja terlihat klaim Agus Harimurti Yudhoyono bahwa kalau masih bertahan di koalisi perubahan mereka itu akan hancur lebur. Saya kira eh, faktanya tidak seperti itu. Faktanya menunjukkan sekali lagi saya ini hanya menggunakan kalimatnya Agus Harimurti Yudhoyono bahwa mereka kalau bertahan akan hancur lebur. Faktanya mereka sekarang ini hancur lebur karena turun 10 kursi dan kemudian urutannya juga paling buncit ya.
Ini kalau paling buncit itu zona degradasi, walaupun sebenarnya masih agak jauh suaranya ya. Nah, sekarang mari kita bandingkan itu tadi dengan ini ya, itu dengan koalisi perubahan. Bagaimana dengan nasib partai koalisi 02 juga yang kemudian Agus Harimurti Yudhoyono dan Demokrat bergabung. Ternyata juga berbanding terbalik. Ini mereka juga mengalami kenaikan yang signifikan ya, terutama itu untuk Golkar dan juga Partai Amanat Nasional. Tapi Gerindra sebenarnya juga naik, jumlah kursinya juga naik, tetapi tentu saja tidak segila eh, Golkar gitu. Padahal kan harusnya yang menerima kotil efek yang sangat besar itu adalah Gerindra. Tapi ternyata Gerindra tidak bisa memanfaatkan secara maksimal seperti halnya Golkar. Golkar, seperti saya sebutkan tadi, bahwa pada pemilu 2019 itu dia memperoleh kursi peringkat kedua setelah PDIP. Jadi dia 85 kursi, kemudian Gerindra 78 kursi, dan Partai Amanat Nasional pada waktu itu dia eh, ada hanya 44 kursi. Jadi ini dan posisinya ini ya tukeran ya, tuker guling dengan partai Demokrat sekarang ya. Tapi sebenarnya pada waktu itu yang paling buncit kalau kalau pada 2019 kan masih ada P3 ya yang dia berada di eh, zona degradasi. Jadi waktu itu dia hanya punya 19 kursi. Jadi waktu itu eh, PAN di urutan ke-8, Demokrat juga di urutan ke-8 sekarang begitu. Nah, ini tentu saja dari sini kursinya kelihatan sekali bahwa mereka sangat naik, sangat tinggi ya eh, partai-partai ini. Coba bayangkan karena sekarang ini ya Golkar itu diprediksi meraih 102 kursi. Jadi nambahnya itu sampai 17 kursi. Kemudian Gerindra dari 78 kursi naik menjadi 86 kursi. Berarti ini dia naik 8 kursi. Sementara Partai Amanat Nasional itu yang pada pemilu 2019 mereka memperoleh 44 kursi, diprediksi pada pemilu kali ini pada tahun 2024 mereka akan memperoleh memperoleh kursi maksud saya itu sekitar 48 atau 49 kursi ya. Kemungkinan 48 kursi. Jadi tetap juga naik naik 4 kursi. Jadi dari sisi manapun kita mau bandingkan dengan koalisi perubahan maupun dengan koalisi eh, 02, Demokrat tidak bisa menyebut bahwa dia lebih beruntung bergabung dengan koalisi 02 dan kalau bersama dengan koalisi 01 dia hancur lebur karena ternyata ketika dia tinggalkan itu kemudian koalisi perubahan semua suara kursinya jumlah kursi perolehan kursinya itu semua naik. Sementara kemudian yang di paslon 02 mereka juga lebih beruntung, jauh lebih beruntung dibandingkan dengan Demokrat begitu. Mungkin kalau kita bandingkan dengan koalisi paslon 03 itu bisa disebut itu hancur lebur ya. Hancur leburnya karena ada satu partai, yakni Partai Persatuan Pembangunan yang semula itu pada tahun 2019 ada di parlemen dengan jumlah kursi 19 kursi. Kali ini dia out, keluar karena tidak memenuhi parliamentary threshold 4%. Sementara PDIP juga turun ya. Turun ini cukup signifikan. Kalau semula mereka itu pada pemilu 2019 itu punya 128 kursi, tapi sekarang ini turun menjadi 110 kursi. Ada 18 kursi ini yang hilang ya. Jadi apa ya? Mereka ini kehilangan yang sangat signifikan. Jadi kalau disebut hancur lebur, PDIP ya nggak tepat juga hancur lebur, tapi yang hancur lebur itu Partai Persatuan Pembangunan dan PDIP itu masih terselamatkan karena dari jumlah kursi itu mereka masih akan tetap menduduki jabatan sebagai Ketua DPR. Karena tadinya diduga bahwa semula diperkirakan Golkar itu bisa mengambil alih kursi Ketua DPR karena jumlah kursinya meskipun suaranya lebih rendah dari PDIP tapi jumlah kursinya lebih banyak. Ternyata tidak hasil perhitungan ini perhitungan suara ini eh, PDIP masih tetap paling di atas dan kemudian baru diikuti oleh Golkar dari jumlah kursi dan PDIP itu kemarin cukup diuntungkan juga dengan batalnya atau gagalnya eh, P3 masuk ke parlemen karena di Jawa Timur setidaknya ada 3 kursi dari P3 yang beralih ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi dari data-data tadi itu menunjukkan fakta-fakta
yang disampaikan oleh Agus Harimurti itu nggak tepat, tidak akurat ya karena tidak ada yang hancur lebur gitu. Kalau menggunakan sekali lagi kalau menggunakan kalimat dia yang hancur lebur itu ya justru Demokrat yang hancur lebur. Tapi menyebut Demokrat hancur lebur juga nggak sepenuhnya tepat. Kenapa? Karena kendati dia eh, kehilangan mereka ini kehilangan jumlah kursi signifikan, tapi kan mereka nanti akan dapat kursi di kabinet yang sudah dijanjikan. Kabar-kabarnya sih setidaknya mereka ini akan mendapat 3 kursi di kabinet. Ya ini gede banget ya kalau dibarter dengan 10 kursi di DPR tentu saja ya cukup worth it ini. Dan apalagi kemudian sekarang AHY itu kan dengan memutuskan bergabung dengan 02 mereka AHY kemudian dapat kursi ya kursi di injury time menjadi kursi apa mendapat kursi di kabinet menjadi menterinya Pak Jokowi begitu ya. Jadi untunglah ini mengakhiri puasa jabatan atau pengangguran jabatan bagi Agus Harimurti sejak gagal meraih peruntungannya pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Ya 7 tahun puasa itu mungkin cukup berat lah bagi seorang Agus Harimurti yang meninggalkan karirnya yang cukup cemerlang di TNI dengan pangkat terakhir sebagai mayor. Nah, sekarang dia menjadi Menteri ATR, Kepala BPN itu menggantikan Hadi Cahyanto yang sebelumnya adalah Panglima TNI. Jadi kalau masih terus di TNI mungkin dia ya pangkatnya paling tinggi sekarang. Apa kalau mayor letkol mungkin kolonel lah sekarang ya. Mungkin baru saja promosi ke kolonel begitu kira-kira. Jadi eh, fakta-fakta itu menunjukkan seperti itu ya. Faktanya tidak seperti yang diklaim oleh Agus Harimurti Yudhoyono bahwa mereka akan hancur lebur. Mengapa kemudian ini perlu disampaikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono? Karena sampai sekarang pun sesungguhnya banyak yang masih menyayangkan ya eh, eh, Demokrat itu kemudian meninggalkan koalisi perubahan dan kemudian ternyata mereka itu kemudian malah mendukung Gibran sebagai wakil presiden dari Prabowo. Padahal kan Demokrat itu termasuk Pak SBY itu adalah pengkritik keras dari Pak Jokowi. Dan sekarang ironisnya AHY itu malah jadi pembantunya Pak Jokowi dan nanti berikutnya dia akan menjadi stafnya Gibran gitu ya. Karena Gibran yang akan menjadi wakil presiden dari Pak Prabowo. Ini yang saya kira bagaimanapun dalam jangka panjang menjadi ya noda bagi perjalanan politik kita bisa sebut begitu ya perjalanan politik dari AHY. Itu secara eksternal saya kira ini dia ingin membangun komunikasi politik semacam itu. Secara internal tentu saja dia ingin membela diri terhadap kegagalannya membawa Demokrat itu tetap meraih kursi yang cukup signifikan di DPR karena kalau sampai ada 10 kursi yang melayang itu kan berarti ya tidak setidaknya ada 10 orang incumbent begitu yang tidak masuk lagi ke parlemen dan ini tentu saja buat mereka itu mengecewakan dan mereka bisa saja kemudian menyalahkan keputusan dari AHY. Kecuali kalau mereka-mereka ini nanti orang-orang yang tidak lolos ke parlemen itu mendapat kompensasi salah satu misalnya ikut masuk dalam gerbong menjadi menteri atau kemudian mereka bisa masuk menjadi komisaris di BUMN itu sangat mungkin dilakukan oleh Agus Harimurti karena dia nanti merupakan bagian dari pemerintahan dan ini eh, mereka kan bisa bagi-bagi jabatan di situ. Cuma saya kira ini kalau kita bicara tentang ini kan kaitannya pasti dengan keluarnya Demokrat dari barisan koalisi perubahan dengan cara yang tidak enak karena pada waktu itu eh, keinginan dari Agus Harimurti Yudhoyono untuk menjadi calon wakil presiden dari Anies itu kan kemudian batal dan yang masuk kemudian adalah PKB dan langsung Caimin ketua umum PKB ditunjuk menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan dan yang mengganjal mereka kan pada waktu itu ya Surya Paloh dan Nasdem karena memang kelihatan sejak awal Nasdem dan Surya Paloh tidak menginginkan AHY itu menjadi calon wakil presiden dari Anies. Cuma masalahnya sekarang ini kan kelihatannya Nasdem juga akan bergabung di kabinet gitu ya dengan Surya Paloh sudah bertemu dengan Prabowo bahkan Prabowo yang mendatangi kantor Nasdem DPP Nasdem di Nasdem Tower kawasan Gondang Dia dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Surya Paloh karena Surya Paloh sudah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo dan Gibran. Jadi kalau kemudian nantinya Nasdem itu masuk ke dalam kabinet, apalagi kemudian mereka juga dapat kursi jumlahnya yang sama gitu dengan Demokrat atau setidaknya dapat 2 kursi di
kabinet ini tetap saja membuat tidak nyaman ya Demokrat tetap menjadi ganjalan karena ya mereka memang kelihatannya tidak punya chemistry gitu, tapi terpaksa bergabung nanti di kabinetnya Prabowo Gibran. Ini saya kira nanti perlu kematangan-kematangan tertentu, tapi saya kira yang soal-soal begini biasa saja kok. Toh sekarang AHY pun bisa berada dalam satu kabinet bersama dengan Pak Muldoko, Kepala Staf Presiden yang disebutnya sebagai begal politik ketika karena mau mengkudeta jabatan dari Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua Partai Demokrat. Saya kira itu ya konteksnya mengapa kemudian ya kalau Nasdem misalnya menganggap ini kata dia itu omongan nggak penting kata dia nggak perlu dikomentari di kata Bestari Barus dari Nasdem sementara PKB menyatakan ya ini kan semacam apa ya semacam alibi saja gitu karena suara atau jumlah kursi dari Demokrat itu nurun secara drastis. Sementara PKS ya eh, komentarnya datar-datar sajalah terhadap apa yang disampaikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi saya kira begitulah em, faktanya ya kalau kemudian klaim dari Agus Harimurti itu menyatakan hancur lebur itu faktanya terbantahkan yang terjadi justru malah sebaliknya. Tapi tentu saja tadi ada plus minusnya begitu ya. Agus Harimurti dan Demokrat tidak jumlah kursinya turun, tapi kabar baiknya buat mereka tentu saja mereka masuk dalam kabinet dan tidak akan nambah panjang lagi puasa jabatan bagi Agus Harimurti Yudhoyono. Saya Arsy Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.